Kanjeng Rama Trenggono telah wafat dan Dimas Mukmin sudah ditetapkan sebagai pengganti, namun 3 bulan lebih sejak penetapan tak juga diselenggarakan pelantikan. Ini sama saja Kesultanan Demak Bintoro tak ada lagi kepemimpinan, Yayi. Oke, Kang Mas. Lebih dari 4 bulan lamanya sejak wafatnya Sultan Trenggono, Kesultanan Demak kosong kepemimpinan. Semua urusan reh parendapan dilaksanakan oleh Patih Wonosalam dibantu Raden Pamekas yang mengurusi reh kanayakan. Sementara itu Bagus Mukmin yang telah ditetapkan menjadi sultan lebih memilih kembali ke pesanggerahan. Keadaan kesehatannya yang tidak kunjung membaik membuatnya tak bisa menetap di Demak, dan itu telah berlangsung lebih dari 3 bulan sejak Waliul Amri yang diwakili Sunan Kalijaga menetapkannya sebagai Sultan Demak keempat. Bagaimanapun, Jepara adalah bagian dari Demak, dan pembangunan kapal-kapal perang ini adalah atas dorongan Kanjeng Rama Trenggono. Jadi armada ini adalah Angkatan Laut Demak yang harus segera diputuskan kapan penyerangan akan dilakukan. Dengan kosongnya tahta Demak, kapal-kapal ini hanya akan bersandar di Galangan dan entah kapan akan diberangkatkan Malaka. Sementara menurut Dimas Hasanuddin, saat inilah waktu paling tepat untuk menggempur Portugis ketika mereka tengah mengalami kelemahan dari dalam. Tapi mestinya tidak terlalu lama penundaan itu dilakukan. Kita boleh bersedih, tapi jangan terbawa larut dalam kepiluan. Sebagai penghormatan kepada Dimas Sultan, kita sepakat menunda penyerangan, tapi tidak sampai tahun depan. Kita harus segera berangkat ke Malaka. Inilah saat yang tepat di saat Portugis menghadapi Spanyol dari luar, dan dari dalam mereka sendiri pun sedang mengalami kebobrokan. Dalam pertemuan di pantai Jepara 4 bulan silam, Hasanuddin telah memaparkan bahwa Portugis tengah berperang berebut wilayah perdagangan dengan sekutunya sendiri, bangsa Spanyol. Dan kabar terbaru, Spanyol sedang berencana menguasai daerah kekuatan Portugis di Lisabon. Direbutnya Lisabon, Portugis akan utuh sebagai tawanan Spanyol dan harus tunduk pasrah menyerah pada kemauannya, termasuk sumber kekayaan dari jalur perdagangan rempah-rempah yang selama ini dikuasai, terancam
berpindah menjadi milik Spanyol, hingga Portugis pun sedang mengalami kemerosotan semangat. Tambah lagi dengan kemerosotan dari dalam, yakni mabuk kemenangan. Pembesar Portugis di Malaka sudah tak lagi mementingkan kas negaranya. Nafsu memperkaya diri di antara para pejabat membuat mereka tidak mengirimkan keuntungan ke negaranya. Penyalahgunaan kesempatan untuk kepemimpinan sendiri sedang sangat merajalela. Apalagi ditambah masa jabatan yang pendek makin mendorong mereka untuk secepatnya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan tak mementingkan lagi rencana yang harus dikerjakan. Kekayaan telah menjadi agama baru bagi mereka. Orang-orang Portugis yang semula mempunyai semangat menebarkan agama yang sangat tebal, lama-lama luntur, dan semangat itu telah bertukar dengan gairah mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Jadi inilah saat yang tepat untuk segera melakukan penyerangan sebelum tanah Jawa jatuh ke dalam cengkraman najis jari jemari peranggi, karena Belambangan belum bisa kita taklukkan, maka ancaman akan selalu datang mengincar dari Bangwetan. Karena pertahanan yang paling kuat adalah dengan melakukan penyerangan. Apa yang Kalijogo dan juga Dimas Mukmin tak pernah memikirkan hal ini. Halo Arya, kemana Kang Mas? Pasti ke alun-alun lagi bocah bandel itu. Kemana bocah bandel itu?